Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tujuan komunikasi, yaitu membangun hubungan atau membentuk dan memelihara relasi sosial. Nah, kita sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja maupun masyarakat. Interaksi tersebut terjadi melalui komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan juga menjaga hubungan antar manusia. Nah, membangun hubungan berarti menciptakan kedekatan, rasa saling mengenal, dan saling memahami dengan orang lain. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, orang lain akan merasa dihargai. Seperti itu, teman-teman, dan juga diperhatikan. Nah, misalnya saat kita menyapa teman, menanyakan kabarnya, atau mendengarkan cerita yang sedang ia sampaikan. Jadi hal-hal sederhana seperti itu tuh dapat mempererat hubungan dan juga menumbuhkan rasa kepercayaan. Nah, selain untuk membentuk hubungan juga, komunikasi juga berfungsi untuk memelihara hubungan yang sudah terjalin. Hubungan yang baik tidak akan bertahan tanpa adanya komunikasi. Ketika komunikasi berhenti, sering kali muncul kesalahpahaman, konflik atau bahkan keteragangan dalam hubungan atau kerenggangan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita tuh. Nah, dalam kehidupan keluarga, komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang harmonis. Orang tua dan anak yang terbiasa berbicara secara terbuka akan lebih mudah memahami kebutuhan dan juga perasaan masing-masing. Nah, begitu juga dalam pertemanan, komunikasi yang jujur dan saling menghargai dapat membuat hubungan menjadi lebih kuat dan juga bertahan lama. Nah, di lingkungan kampus atau organisasi, komunikasi juga menjadi kunci keberhasilan kerjasama. Dengan komunikasi yang efektif, setiap anggota dapat menyampaikan ide, memberikan masukan, dan juga menyelesaikan masalah bersama. Juga hubungan yang baik antar anggota akan menciptakan suasana yang nyaman dan juga mendukung tercapainya suatu tujuan, yaitu komunikasi dalam organisasi atau di dalam kampus. Namun untuk membangun dan juga memelihara hubungan sosial, kita perlu memperhatikan etika komunikasi. Beberapa sikap yang dapat diterapkan antara lain berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Nah, dengan begitu, komunikasi tidak hanya menjadi sarana orang lain. Dengan begitu, komunikasi tidak hanya menjadi sarana bertukar informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan hati dan juga perasaan antar manusia. Jadi intinya itu komunikasi itu yang menghubungkan hati dan juga perasaan antara manusia. Tuh. Jadi tanpanya ada komunikasi, hati dan juga perasaan itu tidak akan nyambung dengan manusia itu. Di era digital ini, komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa melalui media sosial dan juga berbagai platform komunikasi online. Meskipun teknologi memudahkan kita untuk berhubungan dengan banyak orang, kita tetap harus menjaga etika dan juga kesopanan dalam berkomunikasi. Jangan sampai memudahkan teknologi justru merusak hubungan karena penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, atau komunikasi yang kurang bijak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama komunikasi adalah membangun dan juga memelihara hubungan sosial. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan kedekatan, mempererat persahabatan, menjadi keharmonisan keluarga, serta membangun kerjasama yang positif di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, marilah kita menggunakan komunikasi secara bijak agar hubungan yang kita miliki dapat terjaga dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.